Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma'afil mila salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, kita dikumpulkan memperingati kelahiran makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling namanya paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Makhluk yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita kumpul juga di rumahnya Allah bersama insyaallah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu hatinya selalu terpaut dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kenikmatan yang kita bilang di malam ini yang kita kumpul karena cinta, kita duduk karena cinta, kita datang dari rumah karena cinta. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kita lah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga yang kami hormati orang tua kita lah Habib Mahmud Bahasim. Yang kami hormati juga ada Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, Habib Hasan As-Segaf, Habib Fitrah Al-Idrus, dan juga ada guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf, dan juga Habib Agil Segaf, serta para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua. Dan juga yang kami hormati para alim ulama, pewaris ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga ada orang tua kita Guru Sofani, ada guru kita Ustadz Munzir, dan para asatid yang tidak bisa kami sebutkan, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada orang tua kami juga Haji Syarifuddin yang telah hadir di tengah-tengah kita juga. Wabil khusus juga segenap pengurus dari Masjid Darussalam. Dan juga kami hormati Ketua Masjid Darussalam, dan juga ada Pak Imam juga di sini. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dengan sebab Nabi Muhammad, yang dengan sebab menghadirkan kita karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah tanpa didasari cinta, maka iman tersebut nggak akan bertahan. Mereka yang mengaku beriman tapi tanpa didasarkan cinta, maka iman tersebut nggak akan mampu untuk bertahan di dalam hati seseorang tersebut. Kenapa? Sebab cinta tanpa dibarengi keimanan, maka keimanan tersebut nggak akan bisa berdiri. Dan mereka orang-orang yang tidak memiliki cinta, mereka nggak akan merasakan nikmat kelezatan dari iman tersebut. Mereka nggak akan merasakan manisnya dari iman tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 perkara yang jika ada pada orang tersebut, maka dia akan merasakan kelezatan di dalam iman. Yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasulnya daripada makhluk yang lainnya. Mencintai Allah dan makhluk dan Nabi, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada makhluk yang lainnya. Lalu yang kedua, mencintai saudaranya sesama muslim. Mencintai saudaranya sesama muslim, bukan karena harta, bukan karena tahta atau karena yang lainnya. Sebab mereka yang cinta karena harta, mencintai karena tahta, itu bakal hilang. Belum habis tahtanya sudah hilang cintanya kadang. Belum habis hartanya sudah hilang dari kecintaannya tersebut. Sehingga berujung di akhir dengan permusuhan. Wah, itu sering kita lihat.
Lalu yang ketiga kata Nabi Muhammad, membenci terhadap kembali ke dalam kekufuran tersebut. Cabang dari kekufuran itu adalah maksiat, perbuatan zina atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang mau merasakan kelezatan iman, hendaknya mereka memperhatikan di dalam tiga hal tersebut. Mencintai Allah dan Rasulnya daripada makhluk yang lainnya, mencintai saudaranya sesama muslim tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci untuk kembali terhadap kekufuran tersebut, ke dalam kemaksiatan tersebut, seakan-akan takut untuk dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki cinta adalah mereka orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Bahkan dikatakan dahulu para sahabat sebelum mereka beriman kepada Rasulullah, mereka duluan cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka duluan mengungkapkan cinta untuk ikut dengan Nabi Muhammad. Sehingga Habib Umar bilang, al-mahabba al-lazimu iman. Itu kecintaan dilazimkan agar tumbuh di dalam iman tersebut. Sebab iman gak akan mungkin bisa bertahan di dalam hati seseorang tanpa kecintaan. Tanpa di dalamnya itu ada kecintaan terhadap makhluk tersebut. Sampai kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melazimkan mencintai terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, itu anjuran bagi kita untuk apa? Menanamkan hal tersebut. Sebab itulah Habib Attos Habsyi, ya, Al-Habib Attos Habsyi, guru dari Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mencintai orang yang tidak dicintai oleh, barang siapa yang tidak mencintai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak percaya, mencintai orang, membenci orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kena hukum dia. Apa? Mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting di dalam kita ini untuk apa? Melazimkan kecintaan, mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai para ulama, mencintai para amilin, mereka yang punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sebab cinta kepada mereka itu dapat mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Sampai pernah disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sedang menyampaikan ceramah. Nabi sedang menyampaikan ceramah. Lantas tiba-tiba ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Angkat tangan ya Rasulullah, saya mau bertanya." Apa dikata Nabi Muhammad? "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah?" Ini Nabi ketika mendengar tadi gak langsung jawab, tapi Nabi diem. Nabi ngelanjutin pembicaraannya kepada para sahabat tadi, sehingga sahabat yang lain mikir, oh jangan-jangan ini pertanyaannya tidak dijawab sama Nabi, mungkin pertanyaan ini kurang penting. Kenapa? Ya kadang kan orang kalau nanya, itu kadang pertanyaannya suka aneh-aneh, ya timbul pertanyaan yang aneh-aneh. Wah, Nabi Muhammad nggak langsung jawab di tempat tersebut, sampai selesai Nabi menyampaikan khutbahnya, selesai. Kemudian ketika selesai Nabi bertanya kepada para sahabat, "Aina sa'il, mata sa'ah?" Mana orang yang tadi bertanya kapan datang hari kiamat? Maka dipanggil sahabat tadi, dia dibawa ke depannya Rasulullah. Maka ditanya sama Nabi Muhammad, "Engkau yang tadi bertanya mata sa'ah, kapan datang hari kiamat?" Oh, kata sahabat tadi itu orang Badui, bilang, "Iya Rasulullah, saya yang bertanya kapan tadi datangnya hari kiamat." Nabi Muhammad lihat bagaimana kecerdasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika ada orang yang bertanya, mungkin pertanyaannya nggak masuk akal, ya nyeleneh, kapan hari kiamat? Oh, ini kan termasuk yang di luar dari nalar, ya. Kalau mau kita bilang, wah ini kayaknya nyeleneh ini pertanyaannya. Kenapa nanya kapan datang hari kiamat? Nanyanya sama Rasulullah lagi, ya. Nanyanya sama Nabi Muhammad, kapan datang hari kiamat? Wah, Nabi Muhammad nggak jawab dengan nyeleneh juga, tapi Nabi Muhammad menjawab dengan kasih sayang. Apa dijawab Nabi Muhammad? Rasulullah bilang, "Wa madza ahdatsa laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Apa yang kau modalmu untuk dapetin hari kiamat? Apa modalmu? Sahabat tadi bilang, "Sayang, ibadah saya biasa aja.
puasa saya biasa aja, sholat saya biasa aja, ya sholat tapi biasa, puasa sunnah ya puasa tapi biasa aja. Akan tetapi kata sahabat tadi apa? La syai'un illa uhibullah wa uhibun nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya Rasulullah kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika dengar jawaban si Badui tadi, jawaban yang seperti itu, Nabi Muhammad bilang, anta ma'aman ahbabta, engkau bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lihat, hanya bermodal cinta, itu Nabi Muhammad bilang, engkau bakal dikumpulkan nanti di dalam surganya Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka sahabat ketika mendengar tadi, mereka tahu kenapa, mereka punya rindu, mereka punya cinta sama Nabi Muhammad, dan belum tahu jawabannya, mereka bakal kumpul di dunia sampai di akhirat atau cuma di dunia aja. Sehingga mereka punya ibadah yang enggak sehebat ibadahnya para sahabat yang lain. Mereka punya amal enggak sehebat amal orang yang lain. Tapi mereka punya cinta sama Nabi Muhammad. Sampai Badui tadi dengan polos. Ternyata ini orang polos, orang yang enggak tahu, memang asli enggak ngerti. Memang orang polos. Dia bilang, la syai'un ya Rasulullah illa uhibullah wa uhibun nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ya Rasulullah kecuali aku mencintai Allah dan aku mencintai engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad dengan tersenyum mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampaikan kepada khalayak ramai tentang pernyataannya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, itu semua sahabat yang hadir gembira, semua sahabat yang hadir senang. Sampai Anas bin Malik bilang, apa kata Anas bin Malik? Fama farihna bisyai'in farahana biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami enggak pernah gembira dengan sesuatu apapun kecuali gembiranya kami saat ini ketika mendengar Rasulullah mengatakan, engkau bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau bakal dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Saking gembiranya itu sahabat Anas, beliau mengatakan, wa anna uhibbu nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi wa iyyahum bimisli a'malihim. Itu Sayyidina Anas bilang, dan aku juga cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar, dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka walaupun amalku tak seperti amal mereka. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat mengajarin kepada kita. Walaupun amal kita enggak seperti amalnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, dia sudah cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar orang yang mengorbankan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Umar membela Nabi Muhammad dengan nyawanya. Sehingga Anas bin Malik bilang, wa ana uhibbun nabi wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Aku cinta Sayyidina Rasul, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun amalku tak seperti amal mereka. Itu ketika Habib Ali bin Hasan, ya Sahibul Qirtos, beliau membaca hadis tersebut ketika disebutkan di kitab Tajul Aros. Itu ketika Habib Ali bin Hasan Al-Attas dia baca, ya, dia baca hadis tersebut, terus dia katakan, wa anna uhibbun nabi sallallahu alaihi fashhadu, dia katakan kepada orang-orang yang lagi nyimak, orang-orang yang lagi baca kitab sama dia, dia katakan fashhadu, persaksikanlah, wa anna uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa arju an akuna ma'ahum. Dia bilang, aku mencintai Rasulullah, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, dan aku cinta kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Termasuk dari pengarang dari Ratibul Attas, dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka. Itu ketika Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, Sahibut Taj, ya, itu ketika beliau baca di dalam penyampaiannya Al-Habib Ali bin Hasan tersebut, beliau katakan juga, beliau bilang fashhadu, persaksikanlah wahai orang yang hadir di tempat ini, aku mencintai Sayyidina Abu Bakar, aku mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, dan aku mencintai Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku cinta Al-Habib wabni Al-Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas wal Habib Ali bin Hasan Al-Attas wa arju an akuna ma'ahum.
Dia katakan seperti itu, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar, aku cinta Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan aku cinta kepada anaknya Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan aku cinta kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Lihat bernasab di dalam kecintaan mereka terhadap orang-orang soleh, kepada guru-guru mereka, terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya jalur nasab di dalam kecintaan. Sehingga mereka mencintai para walinya Allah, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu disebutkan Imamul Haddad, beliau pernah bilang di dalam syairnya, apa kata beliau? Ana maftun, aku, kata Imamul Haddad, kalau sudah cinta ya terhadap kaum solihin, aku sampai linglung. Kalau sudah cinta terhadap kaum solihin, aku baca riwayatnya, terus baca lagi riwayatnya, jatuh cinta aku kepada kaum solihin tadi. Terus aku baca lagi dari satunya atau anaknya, ketika aku baca nambah lagi kecintaanku. Nah, aku baca lagi yang lainnya, menambah lagi kecintaanku kepada kaum solihin. Sehingga apa? Aku merasakan kelinglung, ya, linglung kayak mabuk dalam apa? Kecintaan terhadap wali-walinya Allah, kecintaan terhadap kaum solihin. Ini yang harusnya kita tiru di antara peringatan Maulid seperti ini. Kenapa? Untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka kaum solihin para dahulu, mereka saling mencintai, mereka saling menjaga, mereka saling menghormati, sehingga ketika mereka satu dengan yang lain saling mencintai, sehingga mereka kadang apa? Mabuk di dalam cinta tersebut. Mereka mabuk di dalam kecintaan tersebut. Sampai Imamul Haddad bilang, ya, aku ketika mencintai kaum solihin, linglung, hilang sudah. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, urgubu Muhammad fi ahlil baiti. Mau cari perhatian dari Nabi Muhammad, mau curi cintanya Rasulullah, perhatikan daripada ahlul baitnya. Lihat dari mana ahlul baitnya, cintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar, orang yang punya wibawa, orang yang sangat berwibawa. Bahkan disebutkan bima waqara fi qalbi fiha, di dalam hati dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada waqar, apa? Ketetapan, kekokohan, sabit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang memiliki keyakinan luar biasa terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau mau cinta sama Nabi Muhammad, mau cinta sama Allah, tapi di dalamnya enggak ada cinta karena Allah, wa hubbu fillah wa bughdu fillah, enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah, maka cinta tersebut bakal sia-sia. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi enggak ada di dalamnya karena Allah, membenci karena Allah, maka sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Daud, lau ataitani bi ibadah ahli samawat wal ard. Ya Daud, seandainya engkau datang membawa pahala, orang membawa ibadah dari seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, penduduk langit dengan para malaikatnya, terus penduduk bumi, para nabinya, para rasulnya, digabungkan semua itu ibadah, ya, digabungkan semua itu ibadah, seluruh penduduk bumi, penduduk langit, terus kau menghadap kepada Allah, akan tetapi wa mahabba fiyya wa bugdu fiyya, enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah di dalam amal ibadahmu, maka sia-sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau datang bawa pahala dari ibadahmu yang banyak, tapi enggak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada membenci sesuatu karena Allah, maka sia-sia. Sia-sia perbuatanmu tadi itu. Sampai disebutkan tadi itu, ketika di dalam mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencintai keluarganya Rasulullah dalam keadaan yang sangat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling berwibawa, orang yang sangat penuh wibawa, sampai Sayyidina Umar memuji, atau dia tuh segan terhadap wibawa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di dalam khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, ketika dia melihat orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, ketika dia melihat kekasihnya Rasulullah, melihat orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, siapa? Kedua cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika melihat dua cucunya Rasulullah gembira,
senang. Ketika senangnya dia peluk dua-duanya. Ketika dia peluk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, diangkat, digendong. Enggak sampai di situ, ditaruh di pundaknya Sayyidina Abu Bakar. Ditaruh di pundaknya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu. Kemudian berdendang Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan berdendang yang joget-jogetan, enggak. Berdendang gembira, kenapa? Sudah mabuk. Sampai Sayyidina Abu Bakar lupa bahwa dia ini khalifah. Sampai lupa dia ini pada saat itu menjadi khalifah. Dia mengangkat, dia menari, dia berkata-kata sampai dia katakan bi abi syabihun bin nabi wala syabihun bi ali. Itu sambil berdendang Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang apa? Demi aku bersumpah demi ayahku bahwa anak ini lebih mirip kepada Nabi Muhammad daripada ayahnya Ali. Sambil dia berendang bi abi sabihun bin nabi wala sabihun bi ali. Wahai, aku bersumpah demi ayahku, anak ini lebih mirip terhadap Nabi daripada ayahnya sendiri. Itu Sayyidina Ali ketika dengar syair dari Sayyidina Abu Bakar nggak marah, tapi apa? Tersenyum. Kenapa? Mereka memiliki kecintaan. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan kita harapkan ketika kita hadir di majelis seperti ini, di maulid peringatan kelahiran Nabi Muhammad, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah kerinduan kita sama Nabi Muhammad. Itu dahulu disebutkan mereka para tabi'in ketika bertemu dengan Anas bin Malik, itu para tabi'in ramai berkumpul ketika ketemu Anas bin Malik. Mereka mencium tangan dari Sayyidina Anas bin Malik. Dia cium, dia bulak-balik tangan Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian mereka mengatakan masatan kafatan bin Nabi. Tangan ini pernah menyentuh tangannya Rasulullah. Dia cium, dia bulak-balik. Kemudian dia cium matanya Anas bin Malik. Kemudian dia katakan ainan ro'ata bi Muhammadin. Mata ini pernah memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana dalam kecintaannya mereka. Mereka dalam merindukan kepada Nabi Muhammad, enggak semasa hidup, sampai semasa wafatnya Nabi Muhammad, mereka memiliki cinta yang sangat luar biasa. Sampai para sahabat itu ketika dikumandangkan azan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sahabat yang punya rindu luar biasa sama Nabi Muhammad. Ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad didengarkan kumandang azan, dia angkat tangan, ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang ya Allah, karena saya rindu dengan kekasihku Muhammad. Saya nggak mau hidup lagi. Kenapa? Karena nggak ada Nabi Muhammad di dunia ini. Saya mau berkumpul dengan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana mereka dalam kecintaan kepada Rasulullah. Manusia yang agung, manusia yang mulia. Yang kata Sayyidul Maulid bilang, wa bi arfi zikrihi tatayyabati majalisu wal mahafil. Setiap tempat, setiap ruangan, perkumpulan yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad, tempat tersebut menjadi harum, tempat tersebut menjadi wangi, tempat tersebut menjadi indah. Kenapa? Di dalamnya disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keterbatasan di dalam waktu untuk kita menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kita ceritakan pun waktu nggak akan cukup untuk membahas Nabi Muhammad. Waktunya habis, tapi kisah Nabi Muhammad nggak akan habis. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, dan dijadikan kita hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kerinduan terhadap Nabi Muhammad, untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad, mendapat pandangan dari Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad di dunia sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Dan kita harapkan di antara orang-orang tua kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah berkahi semuanya. Dan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah jadikan anak cucu keturunan kita kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Allah wafatkan kita kecuali anak kita menjadi anak yang soleh soleha, mereka mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.